Yesus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Morning Kids, kembali lagi di pelajaran tematik tema 6, subtema 2. Kita masuk di pembelajaran yang kedua, yaitu mengenai menentukan kalimat utama dan gagasan pokok. Ayo, silakan persiapkan buku tema 6-nya. Kita akan mulai belajar pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah murid dapat menentukan gagasan utama dan kalimat utama dengan tepat. Apa itu kalimat utama dan apa itu gagasan utama? Kita akan membahasnya hari ini. Tentu anak-anak pernah mendengar kata kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada suatu paragraf. Keberadaan kalimat utama pada suatu paragraf sangat penting karena menjadi kerangka dasar pengembangan paragraf. Selain itu, karena kalimat utama mengandung keseluruhan isi paragraf. Jika pada suatu paragraf tidak terdapat kalimat utama, paragraf tersebut dapat dikatakan tidak mempunyai isi atau disebut dengan paragraf yang tidak padu. Ini merupakan pengertian dari kalimat utama. Kalimat utama disebut juga dengan kalimat topik, yang berarti kalimat yang dijadikan acuan dalam pengembangan paragraf. Hal ini disebabkan kalimat utama dapat dimaknai sebagai kalimat pemicu, yaitu kalimat yang menyebabkan kalimat-kalimat lain. Di samping itu, berdasarkan letaknya, kalimat utama dapat berada baik di awal, di tengah, di akhir, maupun campuran, yaitu di awal dan di akhir. Sekarang kita masuk di gagasan utamanya. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Gagasan utama biasanya berupa kalimat dalam paragraf. Dengan kata lain, gagasan utama merupakan kalimat yang menjadi dasar dari sebuah penjelas atau pengembang dalam sebuah paragraf. Ini merupakan pengertian dari gagasan utama. Ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama harus dapat berdiri sendiri. Artinya, kalimat utama tidak boleh terdapat kata-kata rujukan seperti kata itu, ini, tersebut, dan sebagainya, ataupun konjungsi antar kalimat. Di samping itu, sementara itu, di sisi lain, dan sebagainya, kecuali konjungsi antar kalimat yang menyatakan kesimpulan. Contohnya, oleh karena itu, jadi, dan dengan demikian. Kita lihat contohnya kembali. Dilihat dari warna bulunya, kucing belang dan kucing hitam memiliki sifat dan keunikan yang beragam. Atau jadi persepak bolaan Indonesia memiliki berbagai macam permasalahan yang harus segera diselesaikan demi membawa Indonesia berada pada jalur prestasi. Yang kedua, kalimat utama bermakna umum sehingga dapat diperjelaskan dengan keberadaan kalimat-kalimat penjelas. Contohnya, sebagai rempah-rempah terkenal khas Indonesia, biji pala memiliki beragam manfaat. Yang ketiga, kalimat utama yang di dalamnya terdapat kata adalah merupakan dan ialah. Pada umumnya berada di awal kalimat atau biasa disebut dengan kalimat deduktif. Kalimat utama ini berisi permasalahan yang akan diperjelas dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Contohnya, merokok merupakan suatu aktivitas merugikan yang mahal. Sementara itu, kalimat utama dapat juga terletak di akhir atau biasa disebut dengan induktif yang biasanya ditandai dengan konjungsi antar kalimat. Yang tadi contohnya, oleh karena itu, dengan demikian,
ataupun jadi. Lalu bagaimana cara kita menentukan kalimat utama? Nah, ini merupakan ada beberapa tahapan langkah dalam menentukan kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama dapat dipastikan berada di awal jika kalimat selanjutnya terdapat kata hal ini, hal tersebut, ini, itu, dan sebagainya. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa kalimat sebelumnya adalah acuan terhadap persoalan yang dibahas oleh keseluruhan teks. Yang kedua, perhatikan apa atau siapa yang dirujuk oleh kalimat-kalimat penjelas. Misalnya, kalimat-kalimat penjelas menjelaskan kegiatan merokok dari aspek ekonomi. Dengan begitu, kalimat utamanya adalah kalimat yang bermakna pernyataan umum bahwa merokok mempunyai hubungan erat dengan aspek ekonomi. Contoh kalimatnya, merokok adalah aktivitas buruk yang mahal. Sekarang, lalu bagaimana cara kita menentukan gagasan utama? Nah, caranya adalah membaca secara intensif isi paragraf, menentukan kalimat utama pada paragraf, menentukan unsur inti kalimat utama. Unsur inti sebuah kalimat adalah subjek plus predikat. Unsur ini dalam kalimat utama adalah gagasan utamanya. Lalu apa sih subjek itu? Apa sih predikat itu? Subjek itu biasa dilambang dengan S besar, adalah pelaku yang melakukan perbuatan atau melakukan kegiatan, melakukan tindakan atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya itu berupa kata benda seperti nama orang, nama binatang, tumbuhan, dan benda. Lalu predikat, apa sih itu predikat? Predikat ialah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh si subjek. Ya, ingat, predikat ialah tindakan atau kegiatannya yang dilakukan oleh si subjek tadi. Subjek itu adalah orangnya, lalu predikat itu adalah tindakan yang dilakukannya, seperti itu. Oke, anak-anak? Adapun ciri-ciri gagasan utama yaitu dalam sebuah gagasan utama terdapat topik permasalahan. Gagasan utama dapat menjadi penjelas atau dapat diabaikan. Gagasan utama dapat berdiri sendiri karena merupakan kalimat lengkap. Gagasan utama memiliki arti atau makna yang jelas. Gagasan utama biasanya juga merupakan sebuah kesimpulan dari paragraf. Ini merupakan ciri-ciri dari gagasan utama. Now, open your book on page 46 until 47. Oke, anak-anak silakan dibuka bukunya. Coba kalian perhatikan. Ayo membaca. Judulnya adalah Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Anak-anak bisa baca di dalam bukunya masing-masing. Oke. Di situ kalian bisa baca dengan baik, perhatikan secara baik, menentukan kalimat utamanya, gagasan utamanya dari bacaan tersebut. Mister harap kalian dapat membacanya, tidak malas membaca. Tolong kalian semua melatih diri untuk menyukai bacaan supaya kalian bisa menentukan kalimat utama dan gagasan utamanya. Dilihat setiap bacaan-bacaannya, kalian boleh teliti mana bagian kalimat utama, mana bagian gagasan utamanya sesuai dengan video yang sudah kalian tonton hari ini. Sekarang perhatikan halaman 47. Bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi yang telah disajikan di depan. Yang tadi ya. Kemudian tentukan kalimat utama dan gagasan utama masing-masing pada paragraf. Sampaikan secara lisan di depan teman-teman kalian mengenai kalimat utama dan gagasan utama tersebut. Buatlah rangkuman dari yang disampaikan oleh teman-temanmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Anak-anak, kalian akan perhatikan Mister akan memberikannya untuk kalian. Bagaimana cara menentukannya tadi adalah dari pembahasan sebelumnya yang sudah Mister jelaskan. Hari ini nanti kalian akan menyalin, kalian akan tulis kembali di kotak itu, Mister akan memberikannya untuk kalian. Jika ada yang kurang paham nanti kalian boleh tanyakan ke Mister mengenai hal tersebut. Oke, silakan dipersiapkan pulpen dan bukunya. Nanti Miss dan Mister akan cek kembali jawaban kalian. Apakah kalian sudah
menulis apa yang ada di dalam video atau tidak. Oke anak-anak, kita akan bahas, tadi di buku kalian sudah ada penjelasan paragraf pertamanya, sekarang kita masuk di pembahasan paragraf yang keduanya. Kalimat utama yang Mister dapat di situ adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Sedangkan gagasan utamanya hak mendapat perlindungan hukum. Ingat kita lihatnya itu per paragrafnya ya, bukan keseluruhan isi teks. Paragraf yang ketiga, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu kalimat utama. Kalau gagasan utamanya, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kita lihat kembali paragraf yang keempatnya. Kalimat utama yang bisa dapat adalah hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sedangkan gagasan utamanya hak mendapat pendidikan dan pengajaran. Lihat kembali paragraf yang terakhir, yang kelima. Kalimat utamanya masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan gagasan utamanya masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak, dari ini kalian boleh salin di buku paket kalian masing-masing dari paragraf 2 sampai yang kelima. Silahkan nanti akan Mister cek dan Miss cek apakah kalian sudah menulisnya atau tidak. Oke? Sekian penjelasan dari Mister. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi wali kelas masing-masing. Dan jangan lupa untuk bertanya jika memang kalian tidak memahaminya. Oke? Mister dan Miss harap kalian bisa ngobrol sama Mister dan Miss mengenai pembelajaran, misalnya belum mengerti di bagian mana, langsung tanyakan ke Mister dan Miss-nya. Oke, Mister ucapkan thank you and God bless you kids. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan makan makanan yang sehat. Bye-bye.